Tuhan selalu punya banyak cara untuk menyatakan panggilannya kepada setiap kita. Demikian juga kita juga selalu punya cara untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam hidup kita dengan berbagai macam alasan yang mendasari setiap jawaban-jawaban kita atas panggilan Tuhan. Ya. Tetapi yang pasti bahwa rencana Tuhan ya, itu pasti terjadi sekalipun tanpa kita di dalamnya ataupun dengan kita di dalamnya. Jadi sebuah kehormatan ketika kita menjawab, merespon panggilan Tuhan ya, untuk sebuah tujuan yang Allah inginkan, untuk sebuah kebangunan atau kebangkitan rohani yang sedang Allah persiapkan untuk gerejanya. Baik kita sebagai pelaku atau pembuat sejarah dalam kegerakan tersebut. Ya. Jadi bagaimana sikap kita untuk meresponi atas panggilan tersebut. Hari ini kita akan belajar melalui sebuah kesaksian daripada Rasul Paulus. Ya, kita akan baca di Kisah Para Rasul pasal 22, ya, di situ ada ayat 1 sampai dengan 10, bagaimana Rasul Paulus ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya, ya, karena dia sudah menjadi pengikut Tuhan. Nah, di situ dikisahkan bagaimana Rasul Paulus mengawali sebuah cerita, yaitu kisah pertobatannya. Bagaimana latar belakang dia sebagai seorang Yahudi, seorang Farisi yang dididik secara teliti oleh Gamaliel, ya, dan dia begitu giat bekerja di jalan Allah, sekalipun tidak dengan pengertian dan pengenalan Allah yang benar, sehingga Saulus begitu gemar mengintimidasi, ya, begitu gemar mengejar-ngejar orang percaya, bahkan tidak segan-segan untuk membunuhnya, ya, sampai pada satu titik bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Kristus secara luar biasa melalui sebuah penglihatan yang begitu menyilaukan matanya sehingga ia harus terjatuh dan menjadi buta. Ya. Di sini dikatakan di Kisah para Rasul 22 ayat yang ke-6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ya, satu peristiwa rohani yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, membuat dia merespon akan panggilan Kristus. Ya, dikatakan ketika Yesus memanggil Saulus, ya, dia mengatakan bahwa apakah yang harus kuperbuat. Jadi ada satu respon yang baik sekalipun, ya,
Sekalipun Saulus ketika itu tidak tahu apa yang harus dia lakukan, ya, karena dia begitu sadar bahwa penglihatan itu, pengalaman itu memang terjadi secara luar biasa. Artinya sebagai latar belakang dia seorang ahli Taurat, ya, dia tentu mengenal bahwa Allah itu adalah terang. Sehingga cahaya yang begitu menyilaukan matanya di siang hari yang mengalahkan sinar matahari tersebut, itu menjadi satu pengertian tersendiri bahwa apa yang dialami itu adalah sebuah panggilan daripada Tuhan, daripada Yesus sebagai Allah yang benar. Sehingga dia dengan sikapnya secara jelas, secara tegas mengatakan bahwa apa yang harus kuperbuat Tuhan. Ya, disinilah berawal sebuah panggilan yang dia kerjakan sehingga kita tahu bahwa Rasul Paulus menjadi rasul yang luar biasa, rasul yang memberkati. Dan kita bisa melihat buah-buah pertobatannya, buah-buah pelayanannya, bahkan dampak dari pemberitaan Injil yang dikerjakannya itu sungguh luar biasa, dan itu merubah peradaban manusia di dunia ini. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana satu sikap yang luar biasa dari Rasul Paulus ketika dia meresponi sebuah panggilan. Ya, dia menyatakan dirinya bahwa dia ada untuk setiap tugas yang dipercayakan atas dirinya. Ada ketersediaan dan ketaatan yang dikerjakannya ketika dia merespon sebuah panggilan yang datang kepada dia. Ya. Di sekitar kita ada begitu banyak tipe orang, ya, dan mereka memiliki cara untuk merespon setiap panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Kita akan belajar juga di Alkitab. Ada 3 tipe, ada 3 model di sekitar kita, bagaimana mereka merespon sebuah panggilan, menjawab sebuah panggilan. Ada satu kisah di Yunus, ya, kita tahu Nabi Yunus, dia adalah seorang nabi yang bertugas untuk menjadi utusan Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan datang atas dia, ada sebuah respon yang berbeda, ya. Sehingga sebagai seorang nabi, tentu dia selalu punya banyak tugas dan sudah diutus kemana-mana. Tetapi hari ini kita hanya mengenal Nabi Yunus sebagai seorang nabi yang menolak panggilan Tuhan. Ya, kita lihat di Yunus pasal yang pertama, ayat kedua dan ketiga dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi ada satu sikap yang sangat ironis sebagai seorang nabi Tuhan, ya. Dia justru melarikan diri. Dia justru pergi menjauh dari sebuah kota yang harusnya dia tuju, ya. Dia menolak apa yang panggilan yang dia terima untuk menyampaikan kabar kepada Niniwe, ya. Sehingga dia akhirnya pergi menjauh dari kota Niniwe, ya. Kalau di Niniwe ini di barat, dia justru lari ke timur, menjauhi kota tersebut. Ya. Ada sebuah sikap yang mendasari bahwa Yunus tidak mau memenuhi panggilan Tuhan. Ya, karena ada satu rasa marah
yang dikuasai oleh Nabi Yunus. Ya, kita tahu bahwa Niniwe adalah bangsa Asyur. Bagaimana bangsa Asyur begitu menindas, ya, menjajah bangsa Israel, bahkan membunuh, dan keluarga Niniwe adalah salah satu mungkin yang menjadi korban dari apa yang dilakukan oleh bangsa Asyur. Sehingga ada timbul rasa marah, ada timbul dendam, sehingga dia tidak bisa terima ketika kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan datang untuk bangsa lain, datang untuk bangsa Asyur, datang untuk kota Niniwe yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Dia tidak bisa terima dengan itu semua. Jadi sehingga akhirnya dia berusaha untuk melarikan diri menjauh daripada panggilan Tuhan. Itulah yang terjadi. Terkadang perasaan marah, perasaan dendam yang masih ada di dalam hati setiap kita membuat panggilan Tuhan itu tidak menjadi tergenapi di dalam hidup kita. Justru kita melarikan diri, justru kita menolak, justru kita menjauh akan tugas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari Musa. Ya, Musa sama. Apa yang dialami? Bagaimana dia merespons setiap panggilan Tuhan? Ya, di Keluaran 4, ya, kitab Keluaran 4, pasalnya ya ayat yang ke-10 dan ke-13, ketika bagaimana Allah memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, kita tahu ada berbagai macam alasan yang diberikan oleh Musa ketika panggilan itu datang. Di sini dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya. Kemudian ayat 13 dikatakan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, pernyataan dan jawaban Musa inilah yang membuat Allah marah. Ya. Musa begitu dipercaya oleh Tuhan, ya, untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada bangsa Israel, karena seruan bangsa Israel, ya, atas tindasan bangsa Mesir itu telah sampai kepada telinga Tuhan, sehingga Allah bangkit dan memanggil Musa untuk menjadi alatnya. Tetapi justru jawaban Musa seperti itu. Ada begitu banyak alasan-alasan yang digunakan Musa. Ya, saya percaya bahwa alasan yang disampaikan Musa itu adalah mungkin karena trauma masa lalu. Bagaimana dia dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Tidak mungkin dia menjadi orang yang tidak pandai bicara. Dia tidak mungkin menjadi orang yang berat lidah. Ya, itu menjadi sebuah alasan bagi dia untuk menolak. Karena ada luka-luka di masa lalu yang membuat dia enggan untuk melakukan itu. Bagaimana kita tahu kisahnya, Musa melarikan diri dari Mesir, meninggalkan kedudukannya yang begitu mewah dan luar biasa. Dan dia harus tinggal di padang gurun untuk mengembalakan domba selama 40 tahun. Saya kira pembedukan selama 40 tahun itu membuat Musa tidak hanya menjadi rendah hati, tapi juga menjadi rendah diri. Sehingga dia tidak memiliki kepercayaan kembali untuk datang kepada Mesir, kepada Firaun, untuk menyatakan bahwa dia diutus Allah untuk membawa keluar bangsa Israel. Ya. Inilah alasan-alasan yang sering kita jumpai di sekitar kita ketika tugas dan panggilan itu datang kepada kita. Alasan yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Nabi Yesaya. Ya. Nabi Yesaya ini menjadi satu contoh yang sangat bagus ya buat setiap kita. Bagaimana ketika Nabi Yesaya menerima panggilan Tuhan ya untuk
Dia menjadi utusan menyatakan pembebasan untuk membuat bangsa Israel bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Yesaya 6 ayat 8 dikatakan bahwa siapakah yang harus kuutus ketika Tuhan ngomong seperti itu? Yesaya menjawab dengan begitu tegas dan luar biasa. Dia berkata, ini aku, utuslah Tuhan. Ya. Apa yang menjadi alasan daripada Yesaya dengan tegas dan berani mengatakan bahwa ini aku, utuslah Tuhan. Ya. Dia mengalami satu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan secara luar biasa. Dia sadar bahwa dia adalah manusia berdosa. Dia berkata, celakalah aku, binasalah aku. Karena dia tahu bahwa dia najis bibir dan dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Sehingga kesadaran dia sebagai orang berdosa dan ketika mendapatkan pengampunan daripada Tuhan Yesus, bahwa dia sudah hapuskan setiap dosa dan pelanggaran-pelanggarannya, dia merasa menjadi orang yang sangat-sangat berharga dan dikaruniai. Sehingga dia menyadari bahwa hidupnya itu memang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Dan kita melihat begitu jawabannya secara luar biasa, dia berkata, ini aku, utuslah Tuhan. Ya. Bagi setiap kita ketika kita menyadari bahwa kita sudah beroleh pengampunan, bahwa kita sudah dikuduskan Tuhan, bahwa kita sudah tidak lagi mengalami penghukuman, tidak lagi menanggung setiap konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang di masa lalu dan kita harus tanggung itu, tetapi oleh kasih karunia kita beroleh pengampunan dan keselamatan, maka serta-merta kita harus menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Sehingga ketika panggilan itu datang atas kita, kita bisa berkata, ini aku, utuslah Tuhan. Ya. Di sini ada sebuah ketersediaan. Ya. Apakah diri kita itu senantiasa available? Kalau kita lihat di status WA itu ada status available, artinya bahwa dia selalu ada, siap dihubungi. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita benar-benar bisa menyatakan kepada Tuhan, kepada pemimpin kita, bahwa kita ini senantiasa tersedia, senantiasa ada untuk setiap panggilan, tugas yang dipercayakan kepada kita dimanapun dan kapanpun. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini bagaimana sikap kita ketika kita merespon sebuah panggilan yang datang kepada kita? Apakah kita tersedia dan taat untuk melakukannya? Saya percaya dalam setiap ketaatan kita selalu ada mukjizat. Dalam setiap tantangan yang diberikan kepada kita selalu ada tuntunan. Dalam setiap jalan yang ditunjukkannya dan ketika kita mau menjalaninya, maka ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan. Jadi kita bisa belajar bahwa ketika kita dipilih oleh Tuhan dalam sebuah tugas atau panggilan, maka kita harus merespon dengan tepat. Kita harus senantiasa tersedia. Kita menyatakan I'm available untuk pekerjaan Tuhan. Saya siap taat untuk setiap pekerjaan Tuhan. Maka kita akan melihat satu perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan pasti akan menyatakan untuk setiap pekerjaan kita dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Seperti halnya yang ditunjukkan kepada Musa. Bagaimana Tuhan menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizatnya dalam setiap pekerjaan yang Musa lakukan. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita memiliki sebuah sikap yang tepat, sebuah sikap yang benar ketika menjawab sebuah panggilan yang datang kepada kita. Mari kita tunjukkan
bahwa kita senantiasa tersedia dan taat untuk melakukan panggilan tersebut. Tuhan Yesus memberkati.